Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trek Kreatif yang akan selalu memberikan video-video edukatif yang pastinya akan menambahkan wawasan kalian. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke pembelajaran geografi terkait materi sumber daya alam dan pengelolaannya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa sih itu sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu merupakan sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Nah, SDE, sumber daya alam atau SDA memiliki karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakteristiknya dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan, yaitu seperti berdasarkan jenisnya. Menurut berdasarkan jenisnya itu ada namanya sumber daya alam hayati atau biotik, kemudian ada sumber daya alam nirhayati atau abiotik. Kemudian ada berdasarkan sifat pembaharuan, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, kemudian sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Nah, kemudian yang ketiga ada berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan penggunaannya itu ada sumber daya penghasilan bahan baku, kemudian sumber daya alam penghasil energi. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita pahami dahulu satu persatu dari karakteristik sumber daya alam. Nah, yang klasifikasi yang pertama berdasarkan jenisnya. Ia terbagi atas sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam nirhayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati atau biotik itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa saja? Misalnya dari hewan ternak. Misalnya susu. Susu bersumber dari sapi. Kemudian rotan. Nah, rotan ini bisa dikelola menjadi bahan-bahan kerajinan seperti kursi, kemudian tudung saji dan lain-lainnya. Nah, itu dari sumber biotik. Sedangkan sumber daya alam nirhayati atau abiotik itu kebalikan dari sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu berasal dari benda mati atau benda yang tidak hidup. Contohnya seperti bahan tambang, air, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua atau yang B itu ada berdasarkan sifat pembaharuannya. Jadi, sumber daya alam itu bisa diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui, kemudian SDA-nya tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Kemudian ada berdasarkan penggunaannya, yaitu ada sumber daya penghasil bahan baku. Sumber daya alam ini nilai gunanya lebih tinggi, misalnya seperti hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber daya penghasil energi, sumber daya alamnya ini penghasil energi yaitu seperti ombak, panas bumi, arus air sungai. Kenapa seperti itu? Karena misalnya saja seperti arus air sungai itu bisa menghasilkan energi tenaga uap, kemudian energi tenaga listrik, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke pengelolaan sumber daya alam. Nah, konsep atau prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati atau keanekaragaman hayati diawali dengan pemahaman terhadap unsur atau elemen dan terkait hasil dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya alam tersebut. Nah, unsur atau elemen keanekaragaman hayati seperti ekosistem, spesies, dan genetik. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip pembangunan berkelanjutan.
Nah, di dalam pembahasan sumber daya alam ini kita akan mengetahui bagaimana sih pembangunan berkelanjutan itu. Nah, kita lihat seperti di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada output, hasil atau yang dikeluarkan dari pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan tersebut. Kemudian ada outcome. Outcome ini adalah pembangunan berkelanjutannya. Misalnya pemanfaatan sumber daya alam dari kelestarian lingkungan hidup, kemudian ada peningkatan nilai dukung ekosistem, kemudian ada pemanfaatan berkelanjutan tersebut. Nah, ini hasil dari output tersebut, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup itu ada pengendalian kerusakan lingkungan hidup atau green issue. Misalnya ada konservasi sumber daya alam. Konservasi yang ini seperti keanekaragaman hayati, air, energi, dan SDA lainnya. Kemudian ada kesesuaian peruntukan penempatan atau fungsi lahan. Itu seperti tata ruang atau tata guna lahan. Kemudian ada pengembangan nilai dukung ekosistem, itu untuk meningkatkan produktivitas lahan atau kawasan. Nah, prinsip yang kedua ada pengendalian pencemaran lingkungan hidup, seperti pengelolaan limbah atau sampah. Misalnya seperti meminimalisasi limbah atau sampah dengan menggunakan teknologi bersih seperti hemat bahan baku atau energi. Kemudian ada pengelolaan limbah atau sampah dari kompos, biogas, insenerator, landfill, dan lain-lain. Nah, konservasi. Apa itu konservasi? Pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan SDA yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya. Yang pertama, ada perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan. Kemudian ada pengawasan sumber daya alam meliputi kelestarian keanekaragaman hayati, ada efisiensi atau penghematan pemanfaatan SDA tak terbarukan. Kemudian ada kelestarian tata nilai kondisi bentang alam, penopang keberhasilan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari atau kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan. Tujuan dari pengelolaan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada konservasi dan menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsung keanekaragaman kehidupan. Kemudian ada pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan atau sustainable use. Kemudian ada terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik. Bagaimana sih arah dari kebijakan konservasi hayati? Yang pertama itu arahnya adalah untuk meningkatkan kepedulian upaya pelestarian hayati, sosialisasi atau pencerahan, kemudian memperlambat atau mengurangi dan menghentikan laju kerusakan, degradasi. Degradasi ini merupakan kerusakan ya, dan kepunahan hayati diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kebudayaan peranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum. Yang keempat ada mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK, dan melestarikan kearifan lokal. Yang kelima ada implementation of shared goals of the Convention on Biological Diversity dalam Conservation, Sustainable Use, dan Benefit Sharing. Indonesia has ratified CBD in 1944, ACT No. 5, 1994, Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans. Dan kemudian yang terakhir ada mewujudkan keadilan, keseimbangan peran, kepentingan, dan memperkecil potensi konflik.
Kemudian ada namanya pengelola sumber daya air. Nah, prinsip dari pengelola sumber daya air ini tidak dapat menambah persediaan air di bumi karena jumlahnya tetap dan hanya keberadaan kumpulan konsentrasi dan fase-fasenya yang berbeda. Nah, kita sampai di sini saja untuk video kali ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan memahami bagaimana sih pemanfaatan dari sumber-sumber daya alam yang ada di dunia atau yang ada di permukaan bumi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.